Selamat datang kembali di IT atau di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih ada di bab Workplace Privacy, bagian keempat. Bagi yang belum mengakses bagian ke-1 sampai dengan bagian ke-3, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas tentang definisi awal dari privasi secara umum. Kemudian di bagian kedua tentang individual privacy atau privacy secara individu. Di bagian ketiga, saya membahas tentang definisi awal dari workplace privacy dan hubungannya dengan privacy sumber daya manusia atau karyawan atau pegawai di sebuah organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan IT. Di akhir bagian ketiga, saya tunjukkan tentang contoh-contoh ruang kerja yang mungkin sudut pandangnya berbeda-beda dalam mengimplementasikan privasi. Beberapa isu privacy yang ada di tempat kerja gitu ya, yang melanggar secara etika. Kalau yang di bagian sebelumnya biasanya melanggar secara hukum. Kalau ini sebenarnya secara hukum mungkin tidak melanggar, tapi membuat karyawan atau pegawai tadi merasa terganggu. Contoh misalnya physical searches. Ini banyak terjadi di manufaktur ya terutama. Jadi sebelum masuk atau pada saat akan keluar kantor, maka karyawan atau pegawai tersebut digeledah. Ya, meskipun biasanya penggeledahan itu sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Jadi kalau yang pria ya digeledah oleh security pria, yang perempuan juga sama, tapi itu tetap akan dianggap melanggar privacy bagi sebagian orang, apalagi yang tidak paham. Termasuk yang di bagian sebelumnya saya tampilkan fotonya, video surveillance, CCTV ya. CCTV ada di mana-mana ya di kantor ini begitu. Mulai dari pintu masuk, tempat parkir, masuk ruangan gitu. Ya mungkin nggak ada masalah, tapi kalau sudah sampai ke toilet, wah itu yang berbahaya. Enggak kok Pak, di toilet itu hanya mengarah ke wastafel, tidak ke kamar mandinya. Karena biasanya kadang-kadang karyawan atau pegawai itu gosip di toilet gitu ya, di wastafel itu. Nah, itu mungkin, tapi itu tetap akan menjadi isu bagi sebagian orang. Background and credit check, mengecek latar belakang dan tanggungan finansialnya. Oh si A itu utangnya banyak ya gitu. Lalu si karyawan atau pegawainya menjawab balik, ya suka-suka saya Pak, wong saya nyicil juga nggak pernah telat kok. Nah misalnya itu dianggap privasi dari seseorang. Yang lain nanti yang kita bahas lebih dalam lagi adalah pengawasan penggunaan internet, termasuk di dalamnya adalah email. Jadi selama menggunakan wifi di kantor, meskipun itu pakai handphonenya sendiri, tetap di sniffing atau diintip. Email kantor itu bisa dibaca oleh atasan, ngirim kemanapun. Jadi meskipun ngirim ke temennya, guyon misu-misu sendiri begitu, atasan tetap bisa baca. Nah misalnya, ya itu jadi isu di privasi itu kan email saya sendiri Pak. Handphone saya sendiri kok diawasi. Kemudian atasannya juga punya alasan, loh ini perusahaan ini menyimpan banyak rahasia begitu ya. Dan Anda ada di bagian yang sangat eksklusif, sangat tidak boleh terbongkar rahasianya, maka harus diawasi, misalnya begitu.
social networking site, diawasi sosial medianya, di stalking, ya, diikuti, dia komentar apa, ikut grup apa, nge-like siapa. Karyawannya bilang, oh, suka-suka saya pak, akun-akun saya sendiri gitu. Mau saya nge-like A, nge-like B, follow A, follow B, ikut grup apa, suka-suka saya. Tapi ternyata atasannya juga punya dalih, punya alasan. Loh, nggak boleh mas gitu. Karena kita ini layanan publik. Jadi perilaku Anda di media sosial adalah cerminan dari perusahaan kita, misalnya begitu. Jadi semuanya punya dua sisi mata uang. Genetic information. Jadi melacak heredity, ya. Melacak kita ini keturunan siapa, dari keluarga apa, dari ras apa, begitu. Ya, itu biasanya dianggap sebagai pelanggaran privasi. Termasuk di dalamnya adalah informasi medis. Kita pernah sakit apa, pernah masuk rumah sakit, pernah cedera apa gitu. Tapi sekali lagi semuanya punya dua sisi mata uang. Jadi misalnya medical information ini penting, iya penting pak. Kenapa ya? Karena kita ada di departemen marketing. Kalau dia punya penyakit kambuhan, wah berbahaya. Khususnya bagi produktivitas. Dikit-dikit sakit. Kena AC, kumat. Padahal nanti kita akan sering bepergian menggunakan kendaraan yang ya pasti AC-nya nyala terus. Atau medical information, takut ketinggian, fobia terhadap ketinggian. Wah ya nggak bisa gitu. Kenapa ya? Karena kita nanti sering bepergian menggunakan pesawat. Masuk nanti antar pulau kita harus naik kapal laut, nah misalnya. Kan lama. Maka medical information tadi menjadi hal yang harus dibongkar oleh pihak kantor atau pihak organisasi atau pihak perusahaan. Tetapi di satu sisi seringkali karyawan atau pegawai tadi menganggap itu ini privasi saya. Ini catatan pribadi saya. Ya. Jadi ini isu itu secara etika mungkin sebagian orang menganggap itu iya, betul. Sebagian orang menganggap itu tidak, salah. Ya, jadi masing-masing punya argumen sendiri, masing-masing punya dalih dan alasan sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilanggar. Tapi ada juga beberapa hal yang memang harus diketahui dengan alasan-alasan tertentu tadi. Sehingga ada banyak orang yang merasa terganggu kalau ada CCTV, kalau dikit diawasi begitu. Tapi pihak perusahaan atau organisasi merasa ini kewajiban kami untuk melakukan hal itu. Dan ini hak kami untuk melakukan hal itu karena berhubungan dengan produktivitas karyawan. Di bagian berikutnya nanti saya akan membahas tentang tipe-tipe monitoring yang ada di dalam tempat kerja atau workplace. Dan karena ini namanya monitoring, maka hampir dipastikan semuanya akan berhubungan dengan privacy. Semuanya akan terkoneksi dengan privacy. Nah, sekarang masalahnya, apakah karyawan atau pegawai tadi merasa terganggu privasinya? Atau karyawan atau pegawai tadi merasa dan sadar bahwa ini memang harus dilakukan
dilakukan oleh kantor atau perusahaan saya untuk menjaga produktivitas supaya tujuan organisasi atau perusahaan ini tercapai, supaya target terpenuhi, misalnya begitu. Jadi nanti pasti akan ada golongan yang sadar dan ada golongan yang sedikit-sedikit merasa terganggu. Apakah itu wajar? Jawabannya ya, wajar. Ada juga nanti golongan yang merasa terganggu pada saat monitor mereka terbuka dan terlihat oleh orang lain. Ada yang merasa biasa-biasa saja. Ada yang merasa harus ada di ruangan yang tertutup. Ada yang merasa malah terganggu privasinya kalau di ruangan tertutup. Kalau nanti dia manggil bawahnya tadi yang lain jenis, wah saya merasa nggak enak Pak begitu. Ya, jadi tiap orang punya individual growth. Ya, punya intellectual growth masing-masing. Masing-masing punya pendapat yang kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain, tetapi yang diharapkan adalah kesadaran. Dan jika pihak SDM tadi takut dengan kesadaran yang rendah, maka harus membuat policy atau kebijakan tertulis yang nantinya menjadi rule atau peraturan lengkap dengan sanksi. Nanti akan kita bahas itu di bagian-bagian berikutnya. Itu untuk sementara penjelasan saya tentang workplace privacy. Nanti kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat.